Balai Besar POM Sumatera Utara. Sehat. Warga sekepulauan Nias. Sehat. Warga se-Sumatera Utara. Kuat. Pandemi. Lihat. Salam untuk kita semua. Yahoo! Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa like, komen, subscribe, serta bagi. Baik, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam kebajikan bagi kita semua. Yahoo. Jadi tadi saya sampaikan salam itu salam Pancasila, itu 5 agama saya sampaikan semua. Salam. Jadi kebetulan saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Orang tua saya dan keluarga besar saya itu dari ND. ND itu tempat dulu Bung Karno dibuang di sana 4 tahun. Dan merumuskan Pancasila yang kita pakai saat ini itu pada saat dibuang di ND. Jadi kenapa kemarin Pak Jokowi 2 malam kemarin nginap di ND itu, dan itu sejarah 2 malam berturut-turut nginap di sana karena juga ingin merayakan Pancasila tahun ini 1 Juli kemarin itu di ND selama 2 malam berturut-turut. Jadi saya sampaikan salam tadi itu untuk dari 5. Yang kami hormati Pak Kase sebagai Wakil Bupati Kabupaten Nias, Ibu Yanti, ini juga baru pertama kali selaku pimpinan dari Balai Besar POM ya, Balai Besar POM di Medan, Sumatera Utara. Teman-teman dari Balai POM dari Sumatera Utara, di sini kita apa? Balai POM atau lokal? Balai yang di Nias? Ini belum ada. Lokal pun belum ada? Ada 2 di Balai dan Oh, di Nias belum ada sama sekali belum ada. Jadi kita perlu bikin lokal kan? Perlu ya? Karena saya lihat di sini kan ini ada 5 tingkat 2. Rasanya lokal mesti harus kita bikin. Pastinya nanti kalau saya mau bisa sama Bu Penny. Oh ya, jadi biar Bu Penny lihat biar bisa ada gambaran. Saya kira butuh lokal POM di ini kan satu pulau Nias kan ada 5 tingkat 2 ya. ini Pak, terus kemudian juga sertifikasi BPOM Balai Medan telah mempunyai grup UMKM di sini. Oh ya. UMKM itu kan Oke. segini untuk bola. Boleh. Baik. Yang kami hormati juga Kepala BPJS Tenaga Kerja Sepulau Nias ya, di Gunung Sitoli, Pak Roland Kobi dan jajaran, teman-teman dari kepengurusan Partai Golkar yang hadir dari 5 atau 4 ini ya, Binus Misal ya, 4 yang hadir di sini dari Gunung Sitoli, Nias Barat dan Nias Utara ya. Sudah hadir semua ibu-ibu bapak-bapak yang hadir, teman-teman muda. Selamat pagi dan selamat bertemu kepada kita semua. Hari ini hari ketiga saya di Nias. Hari Minggu saya datang langsung ke Nias Selatan, acara dengan BPJS Kesehatan di sana. Di sana unik Bu Yanti. Di sana itu ternyata kan 40% kurang lebih seluruh penduduk Nias ada di sana. Tapi di sana juga itu yang peserta BPJS Kesehatan ternyata belum sampai 80%. Ada saya hitung-hitung ada 79.000 jatah untuk orang Nias Selatan jadi peserta itu ternyata belum diisi sama orang Nias Selatan. Kemarin saya bentuk kampanye itu soal itu ada segera diisi, itu dibayar pemerintah pusat sebenarnya, bukan yang bayar daerah provinsi ataupun tingkat 2. Jadi sayang kalau orang nggak ngisi menjadi peserta BPJS Kesehatan. Yang kedua juga saya cek juga BPJS Tenaga Kerja hadir di sini orangnya, Pak Ola. Juga sama masih kecil sekali di seluruh Pulau Nias. Padahal BPJS Tenaga Kerja itu penting dengan iuran yang sangat kecil ya. Saya bilang kecil karena cuma 16.800. Tapi manfaatnya itu penting ketika Bapak Ibu yang bekerja ini ada kecelakaan kerja atau bahkan meninggal, itu ada santunan yang cukup, saya kira 42 juta bagi yang meninggal, dengan cuma memberikan iuran 1 bulan cuma 16.800. Saya kira tidak lebih daripada 1 bungkus rokok ataupun 1 gincu,
satu lipstick sih, tidak lebih besar angkanya. Dan bahkan kalau orang sudah 3 tahun jadi anggota itu, kalau dia misalnya meninggal dipanggil Tuhan, itu anaknya itu bisa sampai dengan kuliah, 2 orang itu dibayar sama mereka, sama BPJS sebagai kerja, sampai lulus kuliah. Lapornya 174 juta sampai lulus kuliah untuk anak-anak. Jadi saya selalu kalau kemana-mana itu di luar saya punya daerah pemilihan, saya akan bicara soal ini. Saya aslinya dari Nusa Tenggara Timur, dipilih dari warga NTT, bukan kesini karena ada keluarga saya menikah dengan orang Nias Selatan, tapi saya merasa penting juga kesini hadir, mumpung pas saya lagi di Nias, saya tahu di sini tidak banyak anggota DPR RI mau kesini. Ini biasa soal aku pasti iya. Ini teman saya Komisi 9 yang dari sini itu sahabat saya namanya Saleh Daulay. Belum tentu pun pasangan udah di sini ya. Nah, ini pada apa? Selingkuhan. Oke. Daerah tapi jangan sana. Nah, Pak Axel. Nah, kemudian ada teman saya juga dari sini tuh Pak Marius Gea, tapi dia dapilnya itu orangnya tapi dapilnya dari Tangerang. Dipilih oleh masyarakat Tangerang, bukan oleh masyarakat Nias, dia dipilih oleh masyarakat di Tangerang. Lalu kalau dari Golkar itu, kalau Saleh Daulay dari PAN, Marius Gea itu dari PDIP, teman saya dari sini juga itu namanya Lamho Sinaga, itu dari Partai Golkar. Dan semua saya beritahu semua pada mereka saya mau ke Nias, biar nanti mereka tahu bahwa saya lagi masuk di kampung halaman mereka. Malah kemarin saya kaget itu begini, saya lagi habis acara waktu pas habis nikah itu saya dan Pak Tobing, itu saya telepon ada istrinya wakil bupati di ini Pak, di Timur Tengah Utara, marganya Sarumaha. Ternyata yang saya punya keluarga juga yang nikah ini juga kalau marganya juga Sarumaha juga, udah kita langsung keluarga kita. Jadi saya kira di Nias ini saya mendapatkan banyak kisah yang baik, dan nanti khusus dengan Balai POM ini Bapak Ibu sekalian, Badan POM di tingkat pusat atau di daerah itu Balai Besar POM atau Balai POM ini saya ingin mencoba mengajak kita semua agar yang pertama memahami apa tugas dan fungsi Balai POM, dan yang kedua nantinya kita boleh mengembangkan apa yang menjadi potensi kita di sini yang itu bisa ditopang didukung oleh Balai POM, Balai Besar POM. Saya di berbagai daerah, khusus di NTT dan di mana saja, saya akan fokus ke soal ini karena menurut saya ini yang penting. Bagaimana agar masyarakat tahu ini perannya Balai POM, Balai Besar POM, dan kita bisa berbuat apa yang kita bisa minta tolong Balai POM untuk dukung kita. Nah itu akan menjadi fokus pembicaraan saya pada hari ini. Nama lengkap saya Bapak Ibu sekalian Emmanuel Melkiades Lakalena. Saya lahir di Kupang, NTT, 10 Desember 76. Tahun ini saya usianya 46 tahun. Saat ini juga sebagai Ketua Partai Golkar di NTT dan sebagai salah satu yang membantu Pak Erlangga Hartarto di Jakarta, dan juga sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Kami di Komisi 9 itu Bapak Ibu sekalian itu fokus pada 3 hal: kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan. Yang mitra kami di Komisi 9 itu antara lain, hari ini saya dengan Balai POM ya, atau Badan POM di pusat, itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan, kemudian ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, BP2MI, itu yang mengurus orang yang bekerja di luar negeri sana, dan BKKBN. Oleh BKKBN ini dulu terkenal, sekarang sudah redup-redup ya kawannya, sudah duluan. Nah, dalam berbagai pembicaraan kami dengan teman-teman di Badan POM di pusat, di situ ada beberapa poin yang mau saya ambil sebagai program prioritas yang penting. Yang pertama adalah tentu pemberdayaan masyarakat, yang seperti yang kita lakukan dalam rangka membuat Bapak Ibu semua makin mengenal peran dan juga fungsi dan kerja Balai POM atau Badan POM di pusat. Dan yang kedua adalah bagaimana pengembangan sektor UMKM. Ini yang menjadi fokus saya. Di luar yang lain, Balai POM ini tugasnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mulai dari bagaimana orang akan memproduksi obat, makanan, minuman, termasuk juga kosmetika dan obat tradisional, mulai dari proses produksi,
distribusi, sampai pada penggunaan dan berbagai evaluasi yang lain itu akan terus mereka lakukan. Termasuk yang paling baru itu adalah vaksin. Vaksin itu kita terima dalam kondisi baik itu salah satunya karena peran dan kerja dari teman-teman di Badan POM di pusat ataupun Balai POM di daerah. Tepuk tangan dulu buat Balai POM dulu. Tugas mereka luar biasa besar dan itu menyangkut mati hidupnya kita. Di NTT itu saya sudah temukan beberapa kali kejadian itu makin dia ke arah pedalaman, potensi untuk mendapatkan obat, makanan, minuman, obat tradisional kosmetika yang berbahaya itu makin tinggi. Karena terkadang itu orang ketika di kota sudah mau kadaluarsa, dia lemparnya ke makin ke dalam, makin ke pedalaman. Jadi itu kadang itu kita melihat bahwa banyak orang-orang yang ada di pedalaman itu kemudian menjadi mengkonsumsi berbagai makanan, minuman, obat yang kemudian sudah kadaluarsa. Fungsinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti sebentar saya kira Bu Yanti akan menjelaskan lebih detail setelah saya menyampaikan. Karena memang saya minta saya di bagian pertama dulu menyampaikan poin-poin yang besarnya. Nanti lebih detail terkait, lebih jelas, lebih terang, lebih berurusan dengan keseharian kita, nanti Bu Yanti yang lebih menjelaskan. Saya lebih poin-poin umum saja dulu. Nah, dari dua hal yang ingin saya tegaskan tadi itu adalah saya coba fokus dulu ke soal bagaimana pelaksanaan dari KIE ini, komunikasi, informasi, edukasi, dan pengembangan UMKM. Saya mau tanya dulu yang hadir di sini, siapa yang mempunyai unit usaha atau lagi bekerja di bidang pengembangan obat tradisional atau kosmetika atau pangan lokal yang lagi dia kerjakan sana? Angkat tangan. Ibu, apa lagi ada? Ibu sendiri ya. Ibu boleh ke depan, saya mau tanya dulu. Ibu siapa namanya? Nama saya Yana Finase, dipanggil saya Ibu Ina Evi. Ibu Ina. Ibu Ina Evi. Ibu Ina Evi. Ibu Ina hari-hari atau lagi sebenarnya memproduksi apa saja? Yang lagi dibeli sekarang minyak VCO. Ada lagi bubuk jahe merah sama keripik kepul dan mumu. Oh, Ibu sudah produksi semua itu? Iya. Bahannya ada di bawah sini? Belum. Kalau di kontak orang di bawah sini, saya mau juga ngomongin cek. Itu masih produk olahan rumah tangga atau industri kecil atau sudah dapat izin Balai POM? Masih belum. Belum ya? Dijual atau dikonsumsi sendiri? Dijual. Dijual ya? Di sekitar mana saja dijualnya? Kita nitip di pusat oleh-oleh. Oke. Jadi sering juga ada hanya pesanan dari luar daerah. Terus sekitaran Kota Gunung Story, ada juga di Nias Selatan yang mau pesan-pesan. Terus melalui Facebook. Oh, Facebook juga sudah menjalan. Iya. Itu udah tepuk tangan dulu buat kita. 1 bulan sudah berapa produksi? Terjual itu berapa omsetnya? Nggak tentu Pak. Kurang lebih? Kalau krim itu dalam 1 bulan itu hanya untung ya kurang lebih 3 juta. Untungnya saja? Iya. Tepuk tangan dong. Di luar krim apa lagi yang untung? Jahe berapa untungnya? Bubuk jahe sama Nexio. Jahe berapa untungnya sebulan? Kalau bubuk jahe bisa 1 bulan atau 2 bulan itu laku 70 kilo. Itu untung berapa Bu? Karena apa ya sekitaran di sini aja karena masih belum label halal, jadi setiap bulan itu ada untungnya sekitaran 1.500.000. Jadi total ibu ini untung 3, 4, 1,5 berarti 8,5 juta. Taruh lu buat Bu Ina. Berapa pekerjanya Bu? Berapa yang bekerja di tempat ibu? Kadang 5 sampai 10 orang. Nah itu sudah untung bersih atau masih dibayar gaji? Itu udah untung. Untung bersih ya? Iya. Sudah dikasih duit buat mereka semua ya? Iya. Oke, pertama buat Bu Ina. Jadi kalau orang pajak aja sudah pajaknya berapa ya? Oke, ya, terima kasih Bu Ina. Terima kasih ya. Kita belajar dari Bu Ina ya. Bu Ina Evi ini saya kira saya baru mau tanya contoh, ini kita model Bu Ina lah. Yang Bu Ina lakukan ini kan masih skala industri kecil, UMKM lah, atau mungkin industri rumah tangga lah, IRT lah.
Pembuatan obat tradisional yang baik misalnya CPOTB yang benar-benar oke, atau membuat pangan lokal yang benar-benar juga itu oleh Balai POM di bidang oke, halal, bersih, higienis segala macam itu ibu mau jual di seluruh Indonesia itu sudah boleh. Nah kalau ibu jual tadi pakai Facebook itu tadi, bahayanya adalah Bu, kalau Balai POM tiba-tiba disemprit bahaya Bu. Nah kali ini dalam tugas Balai POM dia harus melakukan pencegahan. Tapi sebenarnya mereka ini itu tidak pakai bayar Bu, ini dia cuma mau tahu ya. Balai POM untuk urus kita model begini itu tidak pakai bayar 1 sen pun, saya katakan, tidak pakai bayar 1 sen pun. Agar mereka butuh berapa kami siapkan. Pokoknya sejauh menyangkut pengaman UMKM pasti kami siapkan uang. Dan itu yang menjadi tugas sekarang menjadi komitmennya Pak Jokowi. Pak Jokowi ingin agar Indonesia ini kita harus bersiap-siap menghadapi situasi yang depan. Salah satunya adalah mempersiapkan UMKM kita. Termasuk oknum sih mungkin ada, tapi Balai POM saya tahu saya itu sulit sekali. Saya pernah alami di tempat saya di NTT itu, Pak Wakil, itu diintervensi pun sama Bupati, dia nggak mundur. Ketua DPRD saya juga intervensi, dia tidak mundur juga, dia lapor saya, Pak saya lagi ditekan sama Ketua DPRD. Karena dia membuat suatu hal yang benar. Karena ada orang produksi obat, dia tambahlah obat-obat kuat yang kimia ini, dia klaim bahwa itu obat itu punya kemampuan untuk meningkatkan vitalitas seksual. Ternyata dia tambah obat-obat kimia, ditangkap sama dia. Karena dia tangkap, ini mohon maaf, ini saya mau gini, ini fakta di mana-mana kejadian. Yang paling laris ini adalah di Indonesia ini, ada obat-obat tradisional itu diklaim punya kemampuan meningkatkan vitalitas seksual. Padahal itu obatnya tidak seperti itu. Nah karena dia tambah dengan obat-obat kimia ini seolah-olah benar. Menjadi sulit karena yang makan ini obat banyak kan para pejabat. Ini kasusnya di tempat lain, bukan Nias ya. Bukan Nias. Nias nggak ada. Belum tentu tidak ada. Ini kalau saya Bu Yanti, Mas Bu Yanti bisa cerita. Tapi ini ada di tempat lain. Yang konsumsi ini obatnya banyak kan pejabat. Waktu ditertibkan sama Balai POM di daerah, si pejabat-pejabat ini pada panas semua nih. Obat kami tiba-tiba terganggu. Tapi kemudian menjadi masalah karena ada salah satu orang itu dia PLT Kepala Dinas Kesehatan, gara-gara konsumsi obat semacam ini langsung dia mengalami sakit dan dia punya ginjalnya tiba-tiba rusak. Jadi itulah bahaya kalau kita bicara bahwa obat tradisional itu yang diklaim bisa mempunyai kemampuan macam-macam itu termasuk vitalitas seksual, ternyata dia tambahkan ada bahan kimia. Balai POM cek itu dalam rangka mencegah agar kita jangan salah makan. Ternyata setelah dimakan kalau itu ada yang di ginjal rusak. Yang kebetulan sekali dia Kepala Dinas Kesehatan, langsung stop semua Pak. Dan ini lihat, benar-benar begini. Makan ada ginjalnya hancur kan rusak. Itu tugasnya Balai POM untuk mengecek semua itu. Nah jadi dalam kaitan obat tradisional ini dan juga kosmetika, pangan lokal nanti Bu Ina, saya kira ini bisa contoh Bu ya. Coba kita bina ini sebagai satu contoh, Bu Ina ya. Nanti tolong nanti produknya ini dilekatkan atau didampingi Balai POM. Nanti kita lihat Bu. Nanti saya tujuan di teman saya Pak Saleh Daulay dan teman saya Pak Lamo Cinaga untuk nanti coba diperhatikan. Kalau ini nanti misalnya menjadi contoh dan ini berhasil, mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Iya. Ibu punya staf, ibu punya karyawan sudah ikut BPJS tenaga kerja belum? Belum ya? Nah, nanti Pak Tobi ini masih segera diambil. Contoh ini lah ini. Kalau orang yang jadi itu, karyawan itu bisa kita ajar. Cuma 16.800, tapi ibu agak tenang. Kalau mereka lagi produksi obat tradisional, kalau Anda kata ada masalah, nah nanti yang urus dari BPJS tenaga kerja. Jadi langsung bisa komunikasi ya biar urusan BPJS tenaga kerja dengan Bapak Roland, urusan pendampingan Balai POM ada Bu Yanti dan Mas apa tadi ya? Mas Rudi Lubis ya. Kalau dulu yang sangat terkenal lubisnya itu adalah Zulkarnain Lubis. Masih berulang andalan kita, benar ya? Benar. Dia Hartap bukan ya? Bukan Hartap ya? Bukan Harimau Tapanuli ya? Nah, kalau Hartap itu bolanya boleh lewat, kakinya jangan lewat. Itu Hartap. Kakinya jangan boleh lewat, bolanya boleh lewat. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, nanti bagi Bapak Ibu yang memang punya potensi lokal di daerahnya, saya dorong betul agar kita kembangkan itu. Baik itu tadi contohnya kayak Bu Ina Emi tadi ya, ada jahe,
ada VCO. VCO itu adalah dari kelapa, dan kalau dalam bentuk VCO itu dia punya dampaknya sangat bagus sekali untuk berbagai penyakit, khusus untuk pencegahan. Dan juga tadi saya kira bagus tadi tentang keripik ya. Keripik apa? Apa namanya? Oh, kayak talas gitu ya. Nah, itu juga nanti bisa dipakai. Jadi kalau Balai POM sudah masuk itu dan sudah didampingi dan dibilang oke, itu dia bisa masuk di jaringan-jaringan yang retail besar ya. Kayak nanti kayak Alfamart, Indomart dan sebagainya, itu pasti akan terima kalau Balai POM sudah masuk. Tapi kalau Balai POM belum masuk itu mereka pasti akan cenderung takut, karena kalau ada apa-apa itu yang kena bukan Balai POM, karena Balai POM kan belum pengecekan, tapi yang kena adalah bagian tentuan. Ini saja baru catatan saya terkait dengan poin kehadiran kami di NIAS. Kami dorong betul agar di NIAS ini UMKM-nya tolong benar-benar ditumbuhkan, ya, dikembangkan, dan kemudian bisa kita minta pendampingan Balai POM, Balai Besar POM di Medan untuk mendampingi. Nanti khusus terkait dengan Wakapom nanti, ini saya nggak tahu kalau Bu Penia datang sebelum kita pembahasan anggaran mungkin bagus tuh ya. Kalau sudah bahas anggaran kita nggak bisa talk lagi lah, biar ada satu di sini. Saya cek di sini tuh hampir ada 800-an ribu sampai 900.000 orang satu Pulau Nias ini. Rasanya sih kalau dibikin satu lokal udah oke Bu. Nanti coba sama-sama kita ini. Pak Martin lagi di Jakarta ya? Coba kita bicara untuk kepentingan Wakapom di Nias. Dan terakhir, waktu sebelum saya kemarin ke sini, saya kontak dengan teman saya, sahabat saya, Pak Ijek, Wakil Gubernur. Semua pada tahu Pak Wagub ya? Tahu ya? Tahu Pak. Pak Wagub adalah teman baik kami, yang juga ketua Partai Golkar di Sumatera Utara. Setelah tahu saya buat berbagai kegiatan semacam ini, Pak Wagub juga menyampaikan titip salam bagi warga Sumut di Nias yang hadir, dan nanti sekali waktu nanti pasti beliau akan nanti hadir langsung ke sini lagi di kesempatan lain untuk nanti mungkin bisa dengan Balai POM atau yang lain kita bisa membuat acara semacam ini. Dan sebelum saya tutup, Nias ini Bapak Ibu sekalian, di pusat itu baru saya tahu juga ternyata banyak juga toko-tokonya ya. Memang belum sebanyak yang ada di sebelah ya, di teman-teman di daratan di Sumatera Utara, di Medan, di Tapanuli, di daerah-daerah sekitar sebelah lah, di sebelah. Tapi dengan makin banyaknya orang Nias yang berkecimpung di pusat dan berhasil, antara lain Pak Yasona Lauli dan sebagainya. Dulu ada namanya Pak Hakinus Manau, tapi sudah meninggal ya. Dulu orang pintar itu kesayangan Ibu Sri Mulyani. Kemarin saya sampai di tempat lompat batu yang itu ternyata banyak keluarga Manau gitu, yang di rumah adat yang besar itu. Sampai di sana dan saya lihat Nias ini ke depan masih akan bertumbuh dengan baik. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian segera juga mempersiapkan untuk bisa mengoptimalkan potensi daerah. Sebagai contoh gini Bapak Ibu sekalian, pangsa pasarnya Balai POM ini dia mengurus hampir ratusan atau mungkin bahkan ribuan perusahaan yang bergerak di bidang obat tradisional, makanan, minuman, dan juga kosmetika. Kalau dari luar negeri itu mungkin Balai POM. Saya hitung-hitung ya Bapak Ibu sekalian, itu makanan minuman itu total yang membuat produksi pabriknya di Indonesia yang juga sudah terregistrasi Balai POM itu atau Badan POM di pusat, itu hampir ada kira-kira sekitar 1.000 triliun kurang lebih. Ada hampir 1.000 triliun, saya ulangi lagi, 1.000 triliun. APBD di kita di ini berapa? Berapa? 800 lebih belum 1 T. Gunung Sitoli berapa Gunung Sitoli? Sekitar 18 juta juga. Berarti paling besar Nias Selatan ya? Nias Selatan 1,5 T misalnya. Jadi Bapak Ibu bayangkan, yang Balai POM urus ini perusahaan farmasi, perusahaan obat makanan ini ada 1.000 triliun. Perusahaan farmasi, baik itu obat dan obat tradisional itu hampir 100 triliun sendiri, bahkan mungkin lebih. Dan kosmetika juga kurang lebih hampir 100 triliun, kurang lebih. Tidak ada 1.200 triliun yang diurus sama mereka ya. Yang mereka tangani bagaimana produksi dan distribusi dan juga penggunaan di lapangan. Nah dari 1.200 triliun ini yang putar di Nias ini, yang dari produksi itu
yakin saya pasti bunyinya juga mungkin T juga nih. Bunyi triliun juga. Nah, bisa nggak kita kalau memang bisa kemakan itu di Nias nanti, sebagian dari yang kita selama ini makan dan itu bisa kita makan lagi sendiri di sini dari produksi kita sendiri. Tadi yang udah Ibu Ina tadi lakukan itu adalah bagian dari agar kita tidak harus beli produk dari luar Nias. Tapi kalau bisa kita beli produk dari Nias sendiri yang sudah dipersiapkan dengan baik ini, kenapa tidak? Saya ini penggemar jahe. Kemarin saya nginap di Baga di Baga Hotel di mana di Nias Selatan itu. Saya punya minuman ini karena saya kebetulan kecapean jadi akhirnya kena flu di sini. Ya, karena sudah panas ya. Kegiatan tidak pernah putus dari bangun pagi jam 6:30 sampai jam 1 jam 2 malam mau tidur saya. Waktu macam-macam di Nias Selatan kemarin. Itu saya punya salah satu minuman saya adalah jahe merah. Nah, ini seperti yang Ibu tadi buat. Nah, jadi kalau anda kata kita bisa bikin juga di sini, saya kira bagus sekali. Demikian pula kalau tadi VCO itu saya pernah sampai di Papua Barat di namanya Painamo itu yang itu tempat wisata yang bagus yang kita sering lihat di TV itu. Ya memang dia pantainya mirip-mirip kayak begini lah tapi di mana karena pulau-pulau yang banyak yang bagus itu. Itu di situ mereka ternyata ada orang-orang yang mengamankan VCO dibantu oleh orang Jerman. Saya sampai telepon kepada balai POM di Manokwari dan yang di Sorong untuk coba cek pastikan ini VCO-nya benar atau tidak. Karena dia jual 100.000 bisa beli. Ibu punya jual berapa? VCO? Oh 1 liter. Bukan dijual orang begini-begini yang ukuran 60 mili. Berapa tuh kira-kira? Itu ibu jualnya itu untuk penyakit apa aja Bu? Kalau ibu sampaikan. Itu ibu pakai konsultasi atau ibu sampaikan sendiri? Baik, jadi coba ibu ini aja berdiri lagi. Ini saya cuma ketemu satu contoh ini. Coba ibu kalau ditanya orang apa gunanya minyak VCO nya? Nah, saya kasih tahu sama mereka salah satunya bisa menyembuhkan obat batuk, demam, yang lagi pilek, kalau luka bakar, asam urat. Contohnya kalau kita lagi capek kerja, kalau malam-malam bisa kita kusuk-kusuk di tubuh, bisa kita minum 1 sendok, bisa ditambah pakai madu atau kuning telur ayam kampung, atau ditambah dengan atau jeruk nipis. Nah, ini udah ada yang ibu bicara gunanya begini memang pengalaman pribadi atau udah ada yang udah mengalami yang udah sembuh Pak. Terus sudah pernah ada yang stroke ringan baru beberapa minggu. Jadi dia pakai minyak VCO ini. Makanya sampai sekarang dia sering beli di warung saya karena udah dia pernah mengalami. Ibu dari dinas kesehatan atau belum ada pendampingan sama sekali? Saya kan udah pernah mengikuti penyuluhan dari dinas kesehatan Pak. Oke. Nah, Balai POM belum ya? iya. Nah nanti ibu harus catat nomor-nomor mereka, ini penting nih. Jadi saya pokoknya satu kali saya kesini lagi. Kalau saya kesini lagi itu saya bilang lewat Pak Saleh Daulay atau Pak Halamu Cinaga, punya ibu menjadi salah satu contoh yang harus dibina nih. Nanti kalau memang ibu butuh ada mau untuk ikut terlibat membesarkan itu nanti saya cari polanya, ya. Ini harus jadi contoh. Kita terutama buat ibu Ina. Saya di mana-mana kalau saya bilang ini, kalau ada kata ada UMKM yang Badan POM bilang oke, soal nanti bagaimana kita cari untuk ini barang berkembang lebih besar lagi, cari uangnya urusan saya. Jadi kalau Ina Evi bilang mau bergerak lebih besar lagi, yang penting Balai POM bilang ini bisa, kita mainkan. Iya Pak, makasih sebelumnya. Mantap. Baik, nah itu kan tinggal buka nomor ya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Buat teman-teman saya dari Partai Golkar, Pak Wakil Bupati, dan juga Pak Martinus. Pak Martinus ini ternyata punya rumah sakit Bu Yanti. Ya, tadi saya langsung ditawarin, Pak Yanti ada waktu nggak singgah di rumah sakit saya? Ya, kita lihat Pak. Nanti kalau saya jam 11 bisa dari sini jalan, kita lihat sebentar. Sama juga mau lihat museum Pak, saya mau lihat museum Nias ya di sini. Ya bisa ada cerita buat Pak Yasona, Pak Marius Gia dan sebagainya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam karya dan juga kerja kita masing-masing. Terima kasih juga buat teman-teman Balai POM, Balai Besar POM dari Medan, dan buat semua
Bapak Ibu yang hadir, baik yang pengurus Partai Golkar ataupun dari luar Partai Golkar juga terima kasih sudah hadir pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Yahoo. Yahoo. Selamat siang. Terima kasih Pak Melki yang kami hormati, Bu Yanti, Pak Wakil Bupati. Ada dua barangkali yang butuh kami barangkali apakah sifatnya ini komentar atau pertanyaan atau minta penjelasan. Yang pertama kepada Pak Melki, kami ucapkan terima kasih Pak. Sepertinya kami juga baru tahu kalau hal-hal yang disampaikan terutama tugas dan kerjasama kita dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan ini luar biasa sekali. Kami sampaikan Pak Melki bahwa Kepulauan Nias ini pada umumnya begitu banyak sebenarnya yang memang harus mendapatkan sentuhan dari pusat sana Pak. Apakah itu makanan, apakah itu minuman, dan terlebih-lebih masalah obat. Seperti apa tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Ina Evi. Persoalan yang dihadapi di daerah ini, maklumlah Pak, ini daerah-daerah terpencil. Daerah masih mencari-cari identitas bagaimana bisa kami berkembang. Maka tidak salah nanti kalau kemudian kami di Kepulauan Nias ini menginginkan untuk sebuah provinsi. Mudah-mudahan bisa ini terwujud di masa yang akan datang. Yang kami sampaikan Pak, pertama, kami mohon barangkali mungkin ada koordinasi dan kerjasama dengan Menteri UMKM Pak Sandiaga Uno barangkali, karena beliau juga sudah berkunjung beberapa waktu yang lalu, bagaimana supaya para pengrajin yang kecil-kecil ini bisa berkembang. Saya tadi mendengar yang terakhir kata-kata Bapak bahwa jangan takut. Kemudian kalau ini sudah mendapatkan katakanlah rekomendasi dari Badan POM, persoalan permodalan itu ya mudah-mudahan itu bisa diupayakan dicarikan jalan keluar oleh Pak Melki. Tepuk tangan dulu untuk Pak Melki. Tidak gampang seorang anggota DPR RI menyampaikan hal seperti ini. Kami tidak mengatakan bahwa ada daerah pemilihan dari sini sebagai utusan kami di sana, belum pernah seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan justru kehadiran Pak Melki di sini, mereka menjadi bisa tergerak untuk bisa melihat Kepulauan Nias ini. Inti di sini Pak, banyak pengrajin modal tidak punya. Sudah ada banyak hal yang seperti itu, lalu belum lagi nanti pemasaran ke sana. Oleh karena itu harapan kami pikirkan ini siapa tahu ada jalur-jalur khusus nanti setelah barangkali mendapatkan rekomendasi dari Badan POM. Artinya di sana kalau ibarat makanan itu higienisnya itu dijamin, ya obat-obatnya itu juga memenuhi persyaratan dan lain sebagainya. Sekarang hanya berkutat untuk di daerah ini aja. Untuk mau keluar, ekspansi keluar itu tidak mungkin. Kenapa? Karena yang mereka hasilkan itu kebutuhan di Kepulauan Nias ini aja belum tentu bisa tercukupi. Oleh karena itu kami memohon nanti supaya Bapak mungkin ada komunikasi, nanti minta nomor telepon Pak Melki, mungkin kami nanti bisa komunikasi lebih lanjut Pak, memohon barangkali arahan-arahan lebih lanjut. Itu yang pertama. Permodalan ini sangat dibutuhkan di daerah ini dan banyak juga makanan. Yang kedua, saya arahkan kepada Bu Yanti. Kami memang merindukan kehadiran Ibu Yanti, walaupun tadi disebutkan sebagai seolah-olah seperti KPK. Tapi saya kira tadi saya katakan sama Bu Yanti, kita teleponan beberapa hari belakangan ini, kita kontak melalui telepon, tidak pernah ketemu orangnya. Setelah saya ketemu tadi saya katakan rupanya Bu Yanti ini cantik gitu. Bu Yanti ini. Jangan diasumsikan macam-macam kawan. Karena baru ketemu soalnya. Memang cantik kan? Nah, yang saya mau begini, saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Melki. Tidak salah kalau Badan POM itu juga ada di sini, supaya kami yakin gitu, supaya percaya diri gitu. Karena begitu banyak produksi lokal, industri-industri kecil atau katakanlah hanya kebutuhan secara internal atau lokal itu, apakah itu makanan, apakah itu minuman, supaya bisa ya katakanlah higienisnya itu terjamin. Minimal mereka ini sudah melaporkan ke Dinas Kesehatan memang. Mereka sudah melaporkan.
Akan tetapi kan lebih baik supaya orang dari luar sana, mohon maaf, kadang-kadang orang yang dari luar sana yang belum mengenal Kepulauan Nias ini yang saat ini, mungkin era kurang lebih 20 tahun terakhir ini Pak Melki, karena kesan dulu itu 20 tahun sebelum ini sebenarnya, mohon maaf ini, jangan diekspos ini, mohon maaf, sebenarnya dianggap ini katakanlah rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan lain sebagainya, saya kira nggak ragu-ragu lagi. Jadi mohon barangkali oleh Ibu Yanti, walaupun tadi ya apa barangkali beberapa persyaratan-persyaratan, beberapa ketentuan-ketentuan atau apa yang harus dipatuhi oleh seorang pengrajin seperti Ibu Ina Evi tadi, tolong kami disosialisasikan. Kami juga tidak tahu. Kalau tiba-tiba dari sana datang untuk memeriksa, ya walau-walau kami nggak ngerti. Tiba-tiba diambil sikap, ditindak, dihentikan, disegel dan segala macam. Nah ini barangkali mungkin ada perlu sosialisasi. Keberadaan Badan POM ini, masyarakat Kepulauan Nias atau Kota Gunung Sitoli ini masih belum sepenuhnya mereka mengenal apa yang harus mereka lakukan oleh pengrajin ini. Supaya mereka tujuan akhir menurut saya Pak Melki maupun Bu Yanti, biarlah sedikit berkembang. Banyak makanan-makanan lokal saat ini mereka sulit untuk berkembang. Ya, oleh karena itu kehadiran Ibu Yanti, wah ini membuat kami menjadi berbunga-bunga hati kami. Mudah-mudahan ke depan artinya ada komunikasi baik lewat pemerintah daerah, kami sebagai perwakilan di DPRD juga kami menyambut baik. Kami menyambut baik andaikan ada hal seperti itu sehingga masyarakat mereka juga tidak ragu-ragu. Tidak uring-uringan gitu loh. Kalau sudah dikatakan ada Badan POM, udah ketakutan. Takut diperiksa, padahal maksudnya kita bagaimana supaya pengrajin ini bisa lebih berkembang di masa yang akan datang. Tujuan kita seperti itu. Dan bagaimana supaya makanan mereka ini juga yang mereka produksi atau obat sejenis tadi bisa katakanlah ada satu jaminan sehingga uluran tangan dari Pak Melki seperti apa yang disampaikan tadi itu adalah secerca harapan. Dan kami yakin Pak Melki itu tidak hanya sekedar janji-janji. Saya bisa buktikan itu Pak Melki ini, kami mendengar orangnya, kami mendengar namanya, tapi baru ketemu sekarang, baru ketemu kemarin juga ini Pak Melki ini. Rupanya masih ganteng juga memang kelihatannya, masih muda juga gitu. Jadi saya kira itu kami nggak berlama-lama, dari kami menyampaikan supaya ini menjadi satu perhatian. Terima kasih. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Pak Wakil Bupati dan Ibu Yanti yang dari Badan POM Medan. Terima kasih Pak pencerahannya hari ini soal posisi Badan POM ini. Pertama kami menyampaikan beberapa hal bahwa keberadaan Badan POM ini inginnya ada unitnya atau cabangnya di Nias ini. Kenapa? Posisinya kan dari sisi geografis pulau terluar. Kalau posisinya para petugasnya atau Badan POM-nya di Medan, tentu ada keterbatasan dalam hal pengawasan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaan di Kepulauan Nias. Selain yang disampaikan oleh Ibu Ina Evi tadi, ada banyak sebenarnya produk-produk lokal Pak, home industry, baik itu yang sifatnya obat-obatan dan makanan. Tadi Pak Melki menyinggung di museum. Di museum itu banyak sekali Pak menjual obat-obat tradisional yang berasal dari rempah-rempah, termasuk VCO tadi. Jadi VCO itu sebenarnya dari penjelasan di museum itu selain mengobati sinusitis, ada lagi dapat mengobati kolesterol. Itu khasiatnya luar biasa. Nah, tapi soal legalnya ini dari Badan POM kan tidak bisa kita abaikan. Di museum itu memang sangat hati-hati. Soalnya yang pengawasannya masih bisa kita katakan sangat ketat karena ini masih dikelola oleh orang luar, orang Eropa, ada seorang misionaris di sana, terjamin memang di museum. Tapi kan ketika tidak ada masuk yang namanya legal secara pemerintahan atau Badan POM, tentu kan tidak bisa diekspos secara bebas di luar. Ini yang kami harapkan nanti ke depan itu Pak. Mungkin tadi Pak Melki datang ke museum bisa melihat di sana nanti ada banyak obat-obatnya. Kemudian Pak, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ini terkait dengan ada namanya produk lokal di sini, kearifan lokal itu tuak. Nah ini
bagaimana Badan POM juga bisa masuk di situ? Karena ini juga dilarang kan? Nah ini antara peraturan dan apa namanya? Peraturan dengan kearifan lokal. Ah ini juga bagaimana nanti bisa kiat-kiatnya bisa apa namanya? Bisa juga kita kembangkan ini, karena seperti di daerah Indonesia Timur saya dengar ada semacam cap tikus itu Pak. Itu ya, jadi ini juga perlu didorong ini supaya apa namanya, pelaku ekonomi di bidang itu juga bisa dapat mengembangkan usahanya, karena ini kebutuhan juga. Kalaupun dinas kesehatan melarang bahwa tuang nggak bisa diminum, ya semakin dilarang semakin banyak yang konsumsi Pak, itu masalahnya. Jadi ini perlu juga ini nanti minta kiat-kiat khusus soal itu. Yang ketiga ini kebetulan ada Bapak pimpinan cabang apa namanya BPJS Ketenagakerjaan. Ini Pak, kemarin saya dengar ada sudah ke KSP 3 Nias ya. Kebetulan saya ini ketua pengawas KSP 3 Nias. Tapi saya kemarin tuh kebetulan tidak jumpa, saya kebetulan ada di luar daerah ke Medan. Saya dengar masih sebatas untuk di karyawannya Pak. Apa namanya sosialisasi ini. Nah sementara tadi ini ada terbuka untuk umum. Jadi bagaimana ini bisa ditindaklanjuti sosialisasi ini, karena anggota kita di KSP 3 Nias itu 72.000 Pak. 72.000, 25 cabang sekepulauan Nias. Jadi artinya bisa kami atau bisa kita kerjasama lebih luas lagi, bisa kita kembangkan. Artinya tidak hanya kepada karyawannya, tapi kepada semua elemen masyarakat. Saya pikir yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo. Diberikan satu orang lagi kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Satu orang lagi, karena 3 penanya diberi kesempatan oleh Pak Emmanuel. Cukup? Bu Yanti terkait dengan yang di NTT dan di Sumatera Utara. Di Sumut ini ternyata sudah cukup banyak juga yang lagi digerakin di sektor UMKM, dan yang menarik adalah di Nias sendiri itu sudah ada rencana 12 Bu ya? Iya, 12. Di Gunung Sitoli ada 12 ya? Gunung Sitoli itu ada 12 yang lagi dalam proses pembinaan. Nanti punya Bu Ina Evi belum masuk, nanti bisa dapat untuk bisa masuk, karena sudah ada pembinaan ternyata sudah dibuat juga di Gunung Sitoli. Dari Pak Martinus, memang inilah kondisi yang akan dialami oleh daerah-daerah yang memang menjadi 3T ya: terdepan, terpinggir, terluar. Saya kebetulan sudah keliling di satu Indonesia ini, daerah-daerah pinggir-pinggir semua. Tapi yang menarik di era Pak Jokowi ini adalah itu beliau membangun pusat-pusat pertumbuhan itu justru ada di pinggir-pinggir ini sekarang, di daerah yang 3T ini: terpinggir, terdepan, terluar. Dulu kalau kita ada di perbatasan negara, malu kita Pak. Ini biasanya nggak di batas negara ya, tapi kalau kita di batas negara itu, terutama yang darat, kita malu karena kalau kita lihat antara kita dengan negara luar itu, kita punya terbelakang, tertinggal. Tapi hari ini di semua daerah terdepan kita itu, kita benar-benar kebanggaan mengakui bahwa kita orang Indonesia ini maju. Saya ke Maroke itu sekarang orang dari dari Papua Nugini itu malah berobatnya ke puskesmas kita di Sota, di batas negara di Maroke. Dan terkadang kalau mereka tidak punya uang itu, dari Sota di Maroke ini, di perbatasan negara, dibawa ke rumah sakit umum daerah sejam perjalanan. Kayak dia mungkin melahirkan, bahkan dikasih pakaian dan sebagainya. Jadi mereka bilang kepada kami begini kemarin, Pak Melki tolong dong, dibilang sama Pak Menteri, kami di batas negara ini juga diberikan dukungan tertentu karena orang dari negara lain malah mau berobat di kita. Nah dalam konteks kita yang ada di Nias ini, menurut saya adalah dengan perhatian besar pemerintah untuk mengembangkan daerah-daerah terdepan, terluar ini, tertinggal ini, di Nias ini sekarang mari kita memetakan potensi daerah kita sekarang. Karena ini datang sama Balai POM, Balai Besar POM, saya mau kita memetakan bagaimana potensi kita di bidang pangan olahan lokal dan obat tradisional lokal.
VCO ini sebenarnya gunanya macam-macam, Bu. Nanti ngobrol sama Bu Yanti ya. Dia memang gunanya macam-macam, baik untuk pencegahan, meningkatkan kita punya derajat kesehatan, maupun juga untuk pengobatan jenis penyakit tertentu. Nanti biar Balai POM yang bicara lebih detail, saya tidak terlalu mau masuk lebih dalam. Walaupun saya apoteker ya, saya apoteker, saya juga sekolah farmasi, sekolah obat, saya apoteker, tapi baiknya nanti teman-teman Balai POM yang menjelaskan. Saya ini sudah 2 kali jadi PNS, 2 kali batal Bapak Ibu sekalian. Dulu lulus dari sekolah menengah farmasi Kupang, dapat SK PNS, saya tidak jadi ambil, saya pergi sekolah. SK saya terbakar, akhirnya saya jadi PNS. Kali kedua saya lulus di Balai POM juga, di tempatnya Bu Yanti. Saya dulu lulus di Balai POM, penempatannya di Jayapura tahun 2002 kalau nggak salah, 20 tahun lalu. Lalu saya ketemu Pak Kosmas Batubara, senior kita nih. Katanya dia, Pak Kosmas, almarhum dia sudah meninggal. Kalau menurut Pak Kosmas, saya tetap jadi PNS atau saya masuk itu saya di PMKRI, salah satu organisasi Cipayung lah ya, kan ada HMI, ada PMI, ada GMKI, GMI dan ada PMKRI. Saya di PMKRI waktu itu. Kata Pak Kosmas begini, lu mau jadi apa Mel? Mau jadi politisi? Nah, udah, tinggalkan PNS. Jadi saya 2 kali lulus PNS, 2 kali batal jadi PNS. Ini mau memotivasi aja orang biar jangan semua jadi PNS. Kalau saya dulu jadi PNS, saya nggak sampai di sini. Masih saya mungkin dapat penempatan Jayapura lah saya. Ya Balai POM kayak begitu lah. Lagi di Jayapura sana. Nah, tapi karena jadi PNS, saya ini 3 jalur politik, jadilah politisi. Ke berbagai daerah se-Indonesia, gue sampai ke Nias ini. Jadi, Pak Martinus, pesannya adalah, tolong petakan betul potensi daerah yang ada di sini di bidang pangan, olahan, dan obat tradisional tadi itu. Termasuk juga apabila ada juga potensi lokal kita yang bisa untuk membuat kosmetika lokal misalnya. Mungkin ada. Yang pasti kosmetika lokal kita kan adalah sirih dan pinang. Itu kosmetika lokal. Kalau orang makan itu kan pasti bibirnya merah. Udah pasti. Itu pencegahan COVID paling bagus di negeri ini adalah makan pinang dan daun sirih dan kapur sidang gitu-gitulah dia punya sejawat itu. Kebetulan kami di NTT juga hobinya makan begituan, makanya banyak orang tercegah dari COVID Pak. Karena datang COVID masuk, dia makan itu barang, COVID mati dalam ini. Tapi ini benar ini, itu aslingan kuat ya. Aslingan kuat itu artinya yang mampu mencegah kita untuk terkena COVID itu salah satu adalah makan-makan seperti itu. Jadi dipetakan betul potensinya. Setelah itu, tolong siapkan orang-orang yang kategorinya entrepreneur. Yang kayak Bu Ina Evi ini mesti ada dibikin lebih banyak lagi. Karena kalau sudah ada potensinya, sudah ada pelaku usahanya, didampingi oleh Balai POM, saya pastikan permodalan itu Pak, umumnya lebih mudah Pak. Baik mau kita pakai permodalan, pakai perbankan ataupun lembaga keuangan, ataupun kami yang independen ini kami juga bisa masuk terlibat, kan tidak besar-besar amat Pak begini. Termasuk juga pemasaran. Pemasaran itu juga akan lebih mudah, terutama di jalur pemasaran yang di level nasional apabila Balai POM-nya terlibat. Jadi pertama petakan potensi daerah. Kedua, siapkanlah tenaga-tenaga entrepreneur, mereka mau jadi pelaku usaha itu disiapkan. Yang ketiga, minta bantuan dari Balai POM untuk mendampingi. Yang keempat, permodalan itu biasanya akan datang Pak, baik itu dari perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lain ataupun kami yang swasta begini bisa juga ikut terlibat. Yang kelima soal pemasaran, saya pastikan akan terbuka kalau Balai POM terlibat. Bisa terbuka itu artinya jangkauan kita akan lebih luas lagi. Ini 5 catatan yang ingin kami sampaikan terkait dengan masukan dari Pak Martinus tadi. Sehingga dari semua pernyataan Pak Martinus ini saya rangkum dengan yang penting dalam urusan begini itu harus ada kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kita kerjasama dengan baik, jangan ada yang ketinggalan, kemudian atur duduk bersama agar kalaupun nanti ada keuntungan itu juga dibagi dengan adil dan seadil-adilnya. Balai POM ini tidak akan minta untung Pak dari kita Pak. Mereka sudah digaji cukup. Mereka sudah akan membantu nanti dengan segala macam mereka miliki. Kalaupun nanti Balai POM mau terlibat, mereka mungkin bisa juga menyiapkan juga ada orang-orang yang jadi pelaku usaha. Tapi mereka tidak bisa langsung jadi pelaku usaha. Nah dari Bung Antonius tadi saya kira terkait dengan BPJS-TK, karena memang ini bukan forumnya BPJS-TK ya, tapi saya mau sampaikan begini. Menurut Pak Roland, Kepala BPJS-TK ini, peserta di Nias ini baru 15.000.
dari potensi katakanlah mungkin 150.000 bahkan mungkin lebih. Karena orang yang jadi peserta BPJS TK itu bahkan ibu rumah tangga pun bisa, kalau dia punya misalnya usaha di bidang misalnya dia jual kue misalnya, itu dia berarti kerja, menghasilkan uang. Nah itu dia boleh menjadi anggota BPJS TK. Nelayan, petani, dan yang lain bisa yang lain kayak tukang ojek pasti mesti ikut, penjual gorengan mesti ikut juga dan sebagainya. Nah saya kira di NIAS ini pasti pesertanya yang harusnya ikut mestinya bisa ratusan ribu. Dan kenapa ini menjadi penting, karena orang mungkin tidak tahu gunanya BPJS TK ya, tapi uang yang mereka sudah simpan ini sekarang, yang mereka punya uang dana dari pekerja itu sekarang ya, itu hampir 600 triliun. Total uang yang mereka miliki itu 600 triliun se-Indonesia ini. Sehingga nantinya abis ini mungkin bisa secara personal saja ya. Pak Roland nanti dengan Pak Antoni Serikat tolong diatur bahwa nanti serikat pekerja juga bisa terlibat. Bahkan kalau ada asosiasi petani, nelayan, tukang ojek dan sebagainya itu mungkin bisa komunikasi untuk bisa ikut. Saya kira ini dari kami, dan karena sesuai dengan janji kami bahwa nanti setelah ini kami mohon izin pamit. Nanti Bu Yanti dan tim akan melanjutkan acara pada siang hari ini. Saya pamit karena mesti terus lagi ke Gunung Sitoli, ke Nias. Untuk siang ini bisa terbang ke Medan dan bisa ke Jakarta. Ini bagus nih. Ini tapi saya beli Bu ya. Saya tidak mau dikasih gratis nanti. Coba. Saya beli. Ya kondisi ya. Ini adalah produk dari Ibu Ina Evi ya. Ini produk UMKM namanya. Ini VCO ya. Ini harga berapa dulu ini? 75 ya. Mana Aurel? Jadi ini adalah VCO kedua yang saya beli dari luar dapil saya. Kalau NTT sudah sering saya beli, kalau ini saya pasti beli. Ini berarti saya beli dari Nias. Nanti saya kasih ke siapa teman-teman yang dapilnya Nias deh. Ini jahe ya, jahe merah ya. Saya juga pernah beli dari Kalimantan Timur bisa ke sana. Pokoknya nanti ini Bu, ini harganya berapa nanti urus sama saya punya ini. Nanti Aurel bawa semua ini. Karena saya jauh dari Jakarta, saya beli sendiri dulu. Nanti jangan beli Bu Ina Evi. Ya. Tapi ini mesti dibayar Bu ya, nggak boleh gratis Bu. Ini kalau kita bawa, bayar. Semua ada dibawa bayar, kita bawa ke Jakarta. Langsung urusan semua Bu. Tunggu, saya pakai ini buat saya jadi kayak Pak Jokowi itu brand ambassador. Kita endorse. Ibu bikin video ya. Kan ibu bikin video, saya mau ngomong. Saya sudah. Saya Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan dari Nusa Tenggara Timur. Bertepatan dengan acara KIE saya bersama teman-teman dari Balai Besar POM di Medan, yang hari ini kami ada di Nias, tepatnya di Gunung Sitoli. Saya mendapatkan ada produk pangan olahan obat tradisional dari Ibu Ina Evi. Ini ada keripik Gamumu Dekimpol. Produk ini bagus, saya beli dan akan saya promosikan ke berbagai tempat. Cuma nanti saya ingin mengajak pada kita semua, Bu Ina Evi dan kita semua nanti, kalau ada produk semacam ini, agar produksinya ini bisa betul-betul dijamin keamanannya, khasiatnya, dan betul-betul tidak berbahaya dan bisa dikonsumsi oleh banyak orang, segera menjadi bagian dari binaannya Balai Besar POM di Medan. Ya Bu Ina Evi ya. Sehingga nanti produk ini, tadi juga ada VCO dan sebagainya, bisa kemudian kita pakai di berbagai daerah. Bukan cuma di Nias nantinya. Ini bisa dijual di Sumatera Utara dan bahkan di seluruh Indonesia, apabila sudah mendapatkan pendampingan oleh Balai Besar POM di Medan. Terima kasih, sukses buat Bu Ina Evi dan semua teman-teman, dan semoga kita semua menjadi makin sehat dengan produk yang kita hasilkan di tanah kita sendiri. Demikian, terima kasih. Itu Bu Ina Evi sudah bisa sampaikan kemana-mana. Nah, tapi nanti ini saya bilang kalau mau ada lagi yang lain bisa kasih ke teman-teman dari Balai Besar POM. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Saya mohon izin pamit untuk ke bandara dan terus ke Medan dan ke Jakarta. Semoga kita semua tetap sehat, diberkati dan menjadi orang yang bisa berguna bagi masa depan kita. Dan rencana-rencana baik kita semua ini bisa berguna dan bisa kita laksanakan di seluruh Kepulauan Nias. Selamat siang, Tuhan memberkati.
Kita beri aplaus kepada Pak Melki, luar biasa penyampaiannya padat, berisi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Melki. Sebelum pulang kita foto, Kita foto bersama. dan buat vlog. Itu foto bersama semua berdiri, Pak Wakil kita foto. Pak Indarwan. Yanti gini. Tolong semua yang foto dari atas ya. Tolong semua berdiri. Pak Martinus sini, Pak Martinus. Pak Roland sini, Pak Roland. Pak Roland sampingnya Bu Yanti aja. Hitung ya. Foto dulu ya. 1, 2, 3. Tangan kita gini ya, cek klik ya. Cek klik Bapak Ibu, cek klik. Ya. Cek klik itu kayak nembak ini ya. Ya. Cek kemasan lebar. Nanti cek klik biar nanti Bu Yanti jelasin. Bentar. Oke, habis kita foto sekarang kita buat vlog ya. Kalau saya bicara kalau saya bicara BPOM atau jangan BPOM Sumatera Utara hebat. Kalau saya bicara 5 tingkat 2 Kepulauan Nias sehat, Sumatera Utara kuat, pandemi lewat. Kalau kita tepuk tangan semua ya, biar jadi vlog. Sehat, pertama hebat, kedua sehat, ketiga kuat, 5, keempat lewat. Sehat, kuat, lewat. Oke. 1, 2, 3. Belum ya? 5 tingkat 2 Kepulauan Nias sehat, Provinsi Sumatera Utara kuat. Salah. Lupa. Bepom dulu. Balai Besar POM Sumatera Utara hebat. Warga Kepulauan Nias sehat. Warga Sumatera Utara kuat. Pandemi lewat. Begini, bukan satu tangan. Ulang. Oke, 1, 2, 3 on kamera semuanya. Balai Besar POM Sumatera Utara hebat. Warga Kepulauan Nias sehat. Warga Sumatera Utara kuat. Pandemi lewat.